Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mulai kita ceritakan Isra Mi'raj enda cerita nanggo berulang-ulang kali kita bagikan. Tapi berulang-ulang kali malut sama kita hafal. Buku ini saya begini karena memang Isra Mi'raj ini ontang untuk dihafal. Tapi Isra Mi'raj ini untuk kita amat hikmah dan pelajaran. Jadi Isra Mi'raj ini dua macam ibu-ibu. Lain Isra, lain Mi'raj. Malah dikatakan Isra kecanahan berjalan di dunia dari Makkah di Palestina. Malah dikatakan kecanahan Mi'raj ini berjalan di langit. Karena Mi'raj ini mulai cara kita artinya adalah menangkis setan. Karena Mi'rajun artinya dalam bahasa Indonesia adalah anak tangga, anak heran. Mela Isra artinya berjalan malam. Nah, jadi orang cerita Isra ini mahah, Isra ini wahngin. Jadi karena perbedaan Bapak Ibu yang mulia, enda serapet bantanahan jari ilmu. Pertama Isra ini karena ia perjalanan di dunia dari Makkah di Palestina, maka enda dikatakan perjalanan syariat, perjalanan zahir. Adapun Mi'raj karena ia ini menangkih langit, maka ini kita katakan adalah perjalanan batin. Jadi mulai kusokala kita waktu ini kan diwajibkan Tuhan sumbayang Nabi Muhammad dan kita umatnya. Isra atau Mi'raj? Mi'raj. Adapun Isra orang cerita sumbayang diwajibkan. Mi'raj Nabi kita menangkih mi langit pertama, kedua, ketelu sampai ke pitu soh mi aras melewati lahul mahfud, kemudian soh mi sidratul muntaha, soh mi mustawa, menangkih mi raf-raf, lalu berjumpa dengan Allah Ta'ala, baru dapat perintah sumbayang 50 waktu, dikurang siwah kali kurang, maka taring mau 5 waktu. Nah, ini Mi'raj. Jadi paham nak ada imsa dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi isi orang pernah sumbayang, orang pernah mi'raj. Isi orang pernah mi'raj, orang pernah simbak dengan Tuhan. Kalau orang pernah simbak bak Tuhan, imsa anggapnya dirinya Tuhan, sombong. Imsa mulakala orang pernah sumbayang, ini gelarna orang yang sombong di atas muka bumi Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, encai Isra kari ngegunana. Isra ini gunana linuriyahu min ayatina, supaya Allah mempercidahkan Nabi kita Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, jadi kita ulang-ulang kaji itu, kita ceritakan mulai sejarah Isra enda. Isra ini terjadi pada malam 27 Rajab, tepatnya malam Isnin. Jadi mulai Nabi kita Muhammad enda dalam satu riwayat dijelaskan lahirna malam Senin, Isra'na peh malam Senin, hijrahna peh malam Senin, wafat dan berpulang ke rahmatullah nabi malam Senin. Nah ini kelebihannya. Imsa kalau mengatakan malam Senin ini pelangkahan Nabi Muhammad nina, tapi pula kita lakukan pelangkahan duniawi nola. Nah ini salah niat kita nahan ibu-ibu. Jadi malam ini kebetulan pada waktu ini Nabi kita Muhammad sedang galang-galang antara kepedem banget. Lang-lang medem, lang-lang nget. Galang mo Nabi kita Muhammad di Gembah Hijir Ismail. Isi kita nggak pernah di Makkah, Ka'bah, Hijir Ismail,
antara Ka'bah dan Hijr Ismail ini mo galang-galang Nabi kita Muhammad diimbangi oleh dua orang sahabatna. Sara gelahna Abdullah bin Abbas, saranai Fadal bin Abu Talib, sedina Ali bin Abu Talib. Lalu Nabi kita Muhammad sedang galang-galang ini susuh malaikat. Ya. Malaikat susuhan telu kalak. Sara Jibril, Sara Mikail, Sara Israfil. Diangkat mo Nabi kita Muhammad dikekekeun moya diembah mi gembak sumur Zam-Zam. Jadi kahia di pelataran Ka'bah ini lot sampingna sumur Zam-Zam. Bagian gue ditutup dari lantai karena sumur Zam-Zam ini gue dialihkan lainnya. Karena mulai dibuka ini zaman genden pasti jamaah haji mengayak mihindi rata. Dos sebagai kalak mengayak bekas wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini lot sara batu terhampar gelahna. Batu ini kira-kira belangna ukuran sara kali gelahna sengkelang. Sengkelang belangna, sengkelang belangna. Ini bekas Nabi kita Muhammad wukuf di Arafah, dan ini ditutup oleh kerajaan Arab Saudi karena melambungkan nahan kata kalak mihindi. Dos sebagai kalak merebut mencium hajar aswad, padahal sunat kecaya, tapi gongken kalak asak-asak mengayak hajarul aswad. Bapak Ibu yang mulia, baru mau ditaka dada Nabi kita Muhammad ini. Nah, jadi kita ingat balik pelajaran tak ibu-ibu. 3 kali dada Nabi kita Muhammad ditaka. Pertama waktu Nabi umurnya 4 tahun, waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Enak pertama ditaka. Lalu yang kedua pada waktu Nabi kita Muhammad umurnya 15 tahun. Yang ketelu ditaka tole pada waktu umur 40 tahun. Kemudian yang ketelu, yang keempat ditaka tole pada waktu umur Nabi kita Muhammad 50 tahun. Jadi 4 kali. Pertama anak dari umur 4 tahun. Cerita dan kisahnya sama. Kali ceritanya ditaka dada Nabi kita Muhammad ini dikeluarkan mo lot kotoran-kotoran. Makna kotoran endah, darah-darah cemek. Nah, bekune saya begini, karena melalot darah-darah cemek di bagas ateta, dalam hadis diceritakan ini adalah kursi-kursi syaitan, bekas kundul setan. Si mengkosik-kosik kena teta, si mengajak-ngajari kita, alah mengkade mu mengjikiri, mengkade mu jamaah di masjid mengkade meminta maaf ini kena lot bekas lah. Jadi sebetulnya ibu-ibu, bekunyasa setan enda bisa menguasai ateta karena kita bainkan bekasna. Melorakin kita bainkan bekasna dikaya tading dikaya kundul. Jadi 3 kursi setan yang lebih bagas ateta telu. Yang pertama kibrun, sombong. Yang kedua ria, ibadah agar dilihat oleh orang. Yang ketelu gelahna ujub. Ujub enda bangga dengan apa yang kita miliki. Aku hebat aken, aku kalak berilmu. Aku hebat mengaku aku bisa taat, gak bisa aku berzikir, gak bisa aku ibadah. Para sipulan ninola andi ujub. Telu macam kursi setan, ria, ujub, dan sombong. Jadi kare sombong ini adalah merasa diri kita lebih dari orang lain, lalu kita membandingkan kelebihan kita dengan kelemahan orang lain. Ini gelahna sombong. Kare beda sombong dengan ujub, beda-beda tipis, 11-12. Beda na cituk melak sombong lot perbandingin bak kalak. Melak ujub ontang kita bandingkan bak kalak, kita rokkan diri kita hebat keca. Alhamdulillah memang aku hebat kirahen.
Gomang bisa aku ngejikir, gomang bisa aku sembahyang jamaah, gomang bisa aku baca Quran, gomang aku nengeng maksiat, gomang aku rutin sembahyang. Nah, ini halus sih, ujub. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Biasana meralap sifat sombong di bagas ateta, nahan anak ye, kari anakna hasad dengki. Nah, jadi pertanyaannya, kunesa kita lot dengki mikala. Kari dengki enda adalah kita orang senang kalak mendapat kelebihan dan kenikmatan, serta lot di bagas ateta bang cepet mau hancur kenikmatan ni kateta, bang cepet mau hancur jabatan ni kateta, bang cepet mau hancur kuasaan ni kateta. Ini gelakna hasad. Hasad ini biasanya lahirna dari sombong naik. Kan kulikan kita merasa hebat pada kalak lalu tahu-tahu hebat dan kalak pada kita, maka timbul dengki. Melaria, nah laria enda kan beramal supaya dilihat oleh orang. Karya anak nanahani, anaknya adalah sum'ah. Karya sum'ah enda hobi menceritakan kelebihan tani kalak. Ini gelahna sum'ah, suka memperdengarkan kelebihan kita kepada orang. Makanya kadang-kadang kita dalam bercerita enda hati-hati mang. Situ hura kita ceritakan nih, tapi kadang tersinggung kalak. Walaupun orang maksud tak menyinggung. Contoh, nah contoh ibu-ibu, mencerita kita mikalak urusan anak ta, kita ceritakan mikalak orang anaknya. Ini ada jadi. Maka tengah bangsa mengundang isi. Mencerita kita mikalak keberhasilan usaha ta, mikalak yang ia tanah gagal usahana. Ya aku orang masuk ke Ustaz untuk mengkarya menyindir ya. Aku si lurus menceritakan kita si lurus. Kalak miluyatina. Jadi biasanya sum'ah ini timbulnya dari ria. Hobi kita mempecirahkan amalan kami kalak, maka nahan akan hobi kita menceritakan kelebihan kami kalak. Tapi tidak yakin aku ada lebih. Karena kecamatan Singkiran bersihan. Kami Singkil Utara nghadir yang tahu kune. Hadir ibu yang mulia. Jadi ria anakna sum'ah, sombong anakna hasad, ujub. Nah, ujub karya ujub dari merasa bangga dengan karya yang kita miliki. Kita ceritakan mikalak dah. Contoh bagian. Kita berusaha untuk melakukan sembahyang tahajud. Tahajud ini sembahyang tengah wengin. Tapi berdem dulu deh. Ingat kita nahan wengin, lalu kita sembahyang. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan batin. Lalu rutin kita sembahyang, dapat ketenangan batin. Maka saat kita mencuruk, wah hebatnya ngakim gun ke kita. Lu bisa tenang batinku ninta. Hati-hati, halus kuluhon nih, ujub nih. Ujub ini karya anak nanahan. Enda memulai PTT mengatakan nina ananiyah. Ananiyah enda melihat wujud diri. Maka seolah-olah kita lepas kita dari Allah, kehebatan kuen ninta. Lupa kita bahwa ini pemerintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi enda melewe dihilangkan dari dada Nabi kita Muhammad. Umur 4 tahun ditaka dibersihkan. Aku udah umur 4 tahun ibu-ibu. Karena anak ta biasanya mulang 4 tahun nggak mulai menghakali kan. Makanya anak umur 4 tahun naik, isi terus ilmu agama, isi terus ilmu kebaikan, ajari terus akhlak-akhlak yang mulia. Karena anak 4 tahun enda, ia begitu karehen, karena memanuk si musi curoi. Hah? Kiong. Nah anaknya begini. Malah orang mendai pecurok ta, usin namang kita mendai pecurok. Jadi begini.
Das juga kita mulai kita biasakan anak tahun 4 tahun begini, mbah masjid sembahyang, jamaah kita masjid mbah ya. Orang bisa ustaz minta pengurus imam minta. Karena anak tamu mulai masjid cabulut, iya pengurus imam. Ada kan imam ulang pengurusan, dokter mi kecil ulang pengurusan, dokter mi pengurus masjid ulang pengurusan. Cemak-cemak masjid benar itu orang karim pahala tak. Karena kali ibu-ibu yang mulia, anak tamu lagi hidup naik kita biasakan di masjid. Insya Allah rumah ya terbiasa di masjid. Ulang rumah biar di masjid. Macam belum. Menikah masjid pernah. Lagu nikah baru sembahyangnya seminggu. Nah, kita biasakan hidup naik. Begimo hikmahna kunesa Nabi kita Muhammad ditaka dadana umur 4 tahun. Baru umur 15 tahun ditaka oleh kunesa begini. 15 tahun nenda mula kita manusia normal usia balik. Baholi mula mau kecil 15 tahun go balik. Go wajib sembahyang, go wajib puasa, go wajib menutup aurat, go wajib menjaga jarak dengan yang bukan muhrim. Orang dari si bonceng-boncengan yang tidak muhrim melakukan kecil umur 15 tahun. Bekunesa ditaka dada Nabi umur 15 tahun. Pelajaran bantah supaya melakukan kecil 15 tahun isi tole ilmu agama. Ajar itu le. Supaya tona endah halal, endah haram, endah wajib, endah dilarang, endah dibolehkan, endah disunahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Dalam hukum Islam, mula anak ini nggo 15 tahun, maka dosana nggo dosa masing-masing. Orang yang ngelot sangkut paut dosana wa hentuana, andai kata sebelum umur 15 tahun, ia nggo dididik oleh hentuana. Tapi mulai kedep naik sampai ia balik orang pernah dididik ilmu agama oleh rentuana. 15 tahun ia marin sembahyang ikut rentuana membagi dosa. Maka 15 tahun harus kita kadahin terus isi balik. Karena 15 tahun enda bapak ibu yang mulia, ia usia balik melada holi nggotohna suka midabahu, melada bahupeh nggotohna suka midaholi. Ini hikmahna. Baru yang ketelu umur 40 tahun. Kunes 40 tahun ibu-ibu. Aku ibu-ibu cabakan aku mukusu apa-apa orang bohong. Berkunes umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun enda bapak-bapak yang mulia adalah usia sempurna manusia. Nabi kita Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Padahal Nabi kita Muhammad ini mbak dan 40 tahun, ngoya hebat. Nabi umur 12 tahun gue bisa berdagang bak paman Nabi negeri Syam. Di bawah umur 25 tahun Nabi kita Muhammad gue berdagang mengembah jagal Siti Khadijah. Umur 25 tahun Nabi kita Muhammad engkau menjadi kalak beak. Beak Nabi kita Muhammad ibu-ibu, beak. Kali buktina Nabi kita Muhammad sanggup membayar mahar nikah dengan Siti Khadijah 25 ekor onta. Jenamuna ulang nahan kita sangka ceritana karena Khadijah janda kaya. Karena Khadijah ini konglomerat di kota Mekah yang membiayai ontang. Hasil Nabi menjagalkan jagal Siti Khadijah, dapat memaharna nikah dengan Khadijah 25 ekor onta. Sara ekor onta ini mula kita hagalan tenaga sara kerboy. Lebihin para kerbo. Buktinya nisab zakat onta 5 ekor. Melangau kecalut onta 5 wajib zakat. Tapi mula lembu atau kebo 30. Berarti bandingnya 6 kali lipat hargana pada kebo. Di harga onta dai.
kita katakan musara onta ini 3 hagana. Melalembu genin hagana normal-normalna 10 juta. Kali 6, 60. Sada onta 60 juta. Kali 25 ekor. 3 kepengna. 25 kali 6, 150. 1,5 M. Isilot sanggup merek mahar nikah 1,5 M. Nabi kita Muhammad tidak kare enggo hebat. Nabi kita Muhammad umur 25 tahun. Umur 35 tahun Nabi kita Muhammad enggo diakui karena ia bisa mendamaikan keributan antara suku-suku kafir Quraisy. Waktu meletakkan batu Hajar Aswad, metengkak kepala-kepala suku, isi menggampangkan batu Hajar Aswad. Kata suku Adena iya, kata suku Enda iya, kata suku Enda pe iya mang. Akhirnya putus kesepakatan isi nahan pertama luah masjid naik, indimo yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Akhirnya kepekan pagi-pagi kelohon, Nabi kita Muhammad si pertama ho. Maka dikatakan Nabi kita Muhammad ini Al-Amin, orang yang dipercaya, diakui. Tapi kusari pema Nabi kita diangkat jadi Rasul 40 lebih. Karena 40 usia sempurna. Biasanya manusia melakukan umur 40, mendek kebaikan, rajin ke tengah-tengah, insya Allah istiqomah. Tapi melanggar umur 40, mak rentama taat, mak rentama sumbayang, ontang mak bisa, tapi agak-agak berat cituk. Agak berat cituk. Mela kita ajari, kita pelurus, mela bengkok daikin, bengkokna bengkok getang. Bengkok kita pelurus hampukna kita. Nah, anda hadirin yang mulia, dari 40 enda, maka hati-hati kita. Orang yang belum sampai 40 tahun, berhati-hatilah memasuki usia 40 tahun. Orang yang sudah 40 tahun, istiqamah terus dalam kebaikan. Melanggul lewat 40 tahun dan kita terjun kepada kebaikan, minta bantulah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing batin kita. Maka 40 tahun kita takada data dengan makna kita insapi mo, kita renungkan mo. Apalagi kita enda belagi pendok Abu Yusri mengini di ujung bawang karenina kita tentang di akhir zaman. Tapi kita nggak di gerbang kiamat. Melakhir zaman ceritanya agak ngambang den nih. Kuna akhir zaman dan 3 tahun naik begini. Tapi mulai kita nggak gerbang kiamat, artinya kita nggak laku-laku masuk di pintu kiamat. Anda hadirin yang mulia. Lalu yang keempat, usia diganti oleh ditakada Nabi usia 50 tahun. Kunesa ditaka Nabi lako mi'rat nahan berjumpa dengan Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bersih, Allah tidak terima kecuali yang bersih-bersih. Maka sebelum Nabi kita menghadap Allah, dibersihkan lewat dadana. Kita begimang, imsa kita laku sembayang, diwajib kelek bantah syaratna suci badan daripada hadas dan najis. Tidak sah sholat orang yang tidak suci badannya dari hadas dan najis. Suci pakaian dari najis yang tidak dimaafkan. Akhirnya kita wajib belajar ilmu fardu ain. Nah, kita betul sampai najis muka apa, sampai najis mutawasitoh, sampai najis mughallazah. Masa kita hilangkan katana. Karena kita laku sembahyang suci. Suci dari hadas. Mula kita berhadas kecil menjawe, maka belajar ilmu menjawe kita insyaallah. Mula kita nggak bisa kata-katana, sempurnakan cara menjawe ta. Kune cara menjawe yang benar. Membasuh muka, sampai dikatakan muka. Tempat tumbuh rambut mulai atas naik, suhmi tulang kareten. Isang ta. Kemudian dari kiri ke kanan, anak telinga kanan sampai ke anak telinga kiri. Enda mulai kita menjawab ibu-ibu, pastikan kena katanya. Ulas kedah bagian habis kita depannya begini. Ini meruhap gelah nih. Mentang menjawab. Harus bos kena katanya. Baru biasa kita yang rajin lalai ketika menjawab ini,
di bawah hidung, kadang-kadang ngaji ora kena. Langsung metuh begini. Lain dalam hunden naik, langsung hinden. Tuh higo ora kena, enak termasuk muka, maka gosok. Lot kalau bertanya, camalah menjanggut kuneno lah menjawab nanina. Lo kalau bertanya, menjanggut kuni hukum ustaz dina, menjanggut hukum sunat. Si sekel menjanggut pelihara janggut. Si orang sekel menjanggut dia orang masalah. Dewa enggak telakap nama menjanggut. Dewa bohong kena pakai janggut, orang masalah. Cuma yang perlu kita kaji adalah kune hukum fikih menjawab kalak yang pakai jenggot. Karena lebih dana. Kalau jenggot itu tipis, maka wajib sampai air suhmi kulit yang ada di jenggot ini. Jadi harus kena hatana suhmi kulit-kulitnya. Tapi jika jenggotnya itu tebal, tidak diwajibkan sampai air ke kulit. Cukup luang angin. Jadi kita kadang-kadang sibuk masalah pelihara dan tidak pelihara jenggot. Tapi usul menjawab hukum untuk kalau yang punya jenggot, orang kita tahu ya percuma. Nah, Bapak Ibu yang mulia, jadi endamo. Maka secara syariat kita wajib membersihkan zahir kita sebelum salat. Maka hendaklah membersihkan diri dari najis yang zahir. Anda najis bilahna wajib sucikan. Anda hadas bilahna hadas besar ya mandi junub, mandi wajib belajar kita. Jadi ulang nahan kadang-kadang lagi kita ini merasa mau watang lain lompat sambil sampuh kena hata nawasah. Tapi melakala kadang menangkulai yang mandi wajibnya kadang-kadang dok yang ora kena tidak rata seluruh air. Hati-hati Bapak Ibu-ibu yang mulia. Nah jadi ini setelah ini Nabi kita Muhammad tutup toleh dada nandai mau dibersihkan diisi 4 macam midada Nabi dai. Kali simpat ibu-ibu. Enda mesti kita rajin baca selawat iman Islam tauhid ma'rifat pegang teguh sehingga mati, pegang teguh sehingga mati. Kadang kita pegang teguh simpat naik iman Islam tauhid ma'rifat meraluk simpat endawanta insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Karen di iman keyakinan di bagas hati. Cara kita menghafal sifat 20 akaid 50 ini harus lancar nih, kita yakini 20 sifat wajib, 20 mustahil, 1 harus, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 harus. Akaid 50 fardu ain hukumna untuk kita ketahui, harus dihafal. Udah minimal kita yakinkan. Karena mulai harus dihafal. Lo kalau orang sanggup menghafalan kuneno, orang beriman gelah nih, ontang. Cukup yakin kita ada Allah, yakin kita kidam Allah, yakin kita baka Allah, yakin. Nah, ini gue jadi. Kalau iman, Islam kari Islam, pengamalan kita secara lahiriah yang sesuai dengan syariat. Sampai si halalna halalkan, sampai nasi haramna haramkan, taringkan. Cuma campur-campur, sekali halal sekali haram. Bari haram bantah, bagian halal nunggono kulikan senang baateta kan ya sih ulang lagi. Sampai na riba, sampai utang riba, bedakan. Termasuk nahan kita masalah bersuci dari punya cara mengurih ikan supaya suci, punya cara mengurih manuk supaya suci, bersih. Jadi ulang lagi nahan, begitu pendak bupati naik manggang ikan berlaruh-laruh nih nak, yang si merasa nih nak, yang sama penyakit. Ya kan mang kita sakit ada, ya biasanya Bapak Ibu yang mulia, syariat Allah setiap yang diharamkan itu pasti mengandung penyakit. Darah najis karena mengandung penyakit. Babi haram karena mengandung penyakit. Makanya kita umat Nabi Muhammad umat yang disuruh untuk suci lahir, suci batin. Demikianlah hadirin yang mulia, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.